bertemu lagi, belajar bersama lagi pada mata pembelajaran fikih hari ini. Anak-anakku kelas 10 yang Ibu sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Ana. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini adakah yang tidak hadir? Ada Bu, Adinda Lesta nggak? Adinda kenapa? Ini Bu ada surat. Oh ya. Izin atau sakit? Ada izin, ada. Oh ya. Nanti dicatat ya izin ya. Oke anak-anak, langsung saja ke inti materi. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang zakat. Nah, pada pertemuan hari ini diharapkan anak-anak mampu menganalisis ketentuan zakat dan juga menjelaskan macam-macam zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini juga kita nanti akan belajar bersama, berdiskusi bersama dengan strategi pembelajaran NHT atau Neighborhood Together. Di mana pada hari ini Ibu akan membentuk kelas ini menjadi dua kelompok. Setiap siswa mendapatkan nomor seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian Ibu akan memilih secara acak. Jadi diharapkan anak-anak benar-benar aktif dalam diskusi, benar-benar didiskusikan bersama dengan temannya, karena nanti Ibu akan memilihnya secara acak, bukan perwakilan seperti itu ya. Oke, sebelum Ibu membentuk kelompoknya, Ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang zakat. Jadi, zakat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata az-zakah. Az-zakah artinya apa Mbak Ana? Az-zakah berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Oh iya. Ya, jadi az-zakah ini mempunyai arti tumbuh, bertambah, dan juga berkembang. Kemudian az-zakah ini juga bisa diartikan sebagai suci, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan berkembang atau bertambah? Karena harta zakat ini telah dikeluarkan dan dapat berkembang lantaran berkah dari doa orang yang menerimanya, seperti itu. Jadi kan orang yang memberi itu kan pasti ditukar oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Jadi kenapa bisa dikatakan bertambah? Itu karena berkah dari doa orang yang menerimanya, seperti itu. Kemudian karena harta yang dikeluarkan itu juga adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya. Kemudian secara istilah atau hukum syarat, yaitu zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Itu secara istilah yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, kemudian hukumnya. Nah, zakat ini hukumnya adalah fardu ain. Jadi apabila telah
memenuhi syarat itu wajib hukumnya. Seperti itu. Nah, itu saja gambaran tentang zakat. Oh iya, zakat ada dua macamnya. Yang pertama itu ada zakat fitrah yang nanti akan didiskusikan bersama, dan yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah itu bertujuan untuk mensucikan jiwa, dan ini hukumnya wajib setiap Ramadan, awal Ramadan sampai sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum sholat Id. Kemudian zakat mal itu untuk mensucikan harta. Dan zakat fitrah ini berupa makanan pokok. Kemudian zakat mal ini sesuai dengan jenis hartanya. Jadi zakat mal itu ada banyak ya. Ada perdagangan, pertanian, unggas, kemudian ada zakat profesi dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung saja kita ke inti materi atau inti pertemuan pada hari ini. Ibu akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama Mbak Ana dan Mbak Vivi yang duduk di sebelah kanan Ibu, dan kelompok kedua Mbak Husna sama Mbak Nunung. Ibu akan memberikan nomor, silahkan dipakai di baju masing-masing. Ini Mbak Vivi nomor urut 1, Mbak Ana nomor urut 2. Ini Mbak Husna nomor urut 1, Mbak Ana nomor urut 2. Oke, materinya langsung Ibu bagi sekalian saja ya. Kelompok pertama mendapatkan materi zakat fitrah. Kemudian kelompok kedua materinya zakat mal. Oke, silakan didiskusikan bersama anak-anak. Silahkan kepada kelompok pertama nomor urut 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan Mbak Ana. Teman-teman, di sini saya mau mempresentasikan mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Kemudian, hukum zakat fitrah yaitu fardu ain. Selanjutnya ada pun syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, yang ketiga yaitu memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Oke, dan sudah. Terima kasih Mbak Ana. Oke, dari kelompok 2 silahkan menanggapi. Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Oke, Mbak Nunung silahkan. Saya bertanya, pertanyaannya, bagaimana orang yang membayar zakat ketika setelah sholat Id? Oke, silahkan kelompok ini didiskusikan bersama. Langsung dijawab bisa? Bisa Bu. Oke, silahkan nomor urut 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nunung. Hukum zakat fitrah yang bisa diulangi pertanyaannya, Mbak? Bagaimana orang yang membayar zakat ketika setelah sholat Id? Hukumnya itu makruh, yang artinya membayar zakat fitrah sesudah hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya itu diperbolehkan. Apabila sudah lewat dari terbenam matahari itu tidak diperkenankan untuk berzakat. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana Mbak Nunung?
Oke, terima kasih kepada kelompok pertama yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas zakat fitrah. Hari ini kita akan membahas zakat fitrah terlebih dahulu. Nah, jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Kemudian hukum zakat fitrah ini adalah fardu ain. Ini ya fardu ain. Ini berlaku juga untuk zakat fitrah ya. Kemudian tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan juga menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok pada daerah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita hidupnya ini di Kartasura di Indonesia, makanan pokok kita apa? Nasi. Ya, nasi. Jadi zakatnya berupa nasi atau beras. Kemudian di daerah lain ada yang makanan pokoknya itu gandum, maka zakatnya juga gandum. Seperti itu, sesuai makanan pokok di daerah tersebut. Kemudian syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu Islam. Tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya, Anak pasti sudah tahu bahwa orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Jadi gini anak-anak, misal ada seorang keluarga itu punya makanan, nah pada malam harinya dan siang harinya itu ada makanan yang cukup untuk mereka. Kemudian untuk binatang ternaknya juga jika mempunyai binatang ternak. Kemudian ada sisa dari makanan itu, nah maka itu sudah dikenakan wajib zakat seperti itu. Jadi hitungannya itu pada malam hari raya dan juga ketika hari rayanya seperti itu ya. Kemudian waktunya. Waktu zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu yang dibolehkan untuk berzakat, yaitu ketika awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan seperti itu. Kemudian yang kedua waktu wajib atau waktu yang paling baik gitu ya, yaitu mulai terbenam matahari sampai penghabisan Ramadan. Jadi kalau bahasa kita itu malam takbiran seperti itu. Yang ketiga itu waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi ke sholat id. Jadi sebelum berangkat sholat itu membayar zakatnya dulu ke masjid seperti itu. Kemudian waktu makruh seperti yang ditanyakan Mbak Nunung tadi ya Mbak. Iya tuh. Tadi sudah dijawab sama Mbak Vivi, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya, namun sebelum terbenam matahari pada hari raya tersebut. Nah itu masih dianggap zakat, cuman hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Nah itu tidak boleh ya, punya haram dan sudah mendapat dosa orang tersebut apabila sengaja membayar setelah matahari terbenam seperti itu. Nah, hukum zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sok atau 2,5 kilo untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi di syarat tadi ya, syarat yang ketiga. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan? Saya Bu. Iya, Mbak Usna. Pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana dengan bayi yang lahir pada malam takbiran? Apakah itu dikenakan wajib zakat? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu yang menjawab ya. Tadi pertanyaannya Mbak Usna,
bagaimana dengan bayi yang lahir pada malam takbiran. Nah, tadi di syarahnya sudah ada, yaitu jadi pertanyaan Mbak Usna ini, bayinya tersebut tidak mendapatkan kewajiban zakat karena syaratnya itu sampai matahari terbenam ketika penghabisan bulan Ramadan. Kalau malam takbiran itu berarti sudah masuk 1 Syawal seperti itu ya. Jadi ketika ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya pada pukul 4 misalnya, nah itu anak tersebut mendapatkan kewajiban zakat. Tapi jika ibu tersebut melahirkannya setelah sholat maghrib misalnya pukul 6:30, nah anak tersebut tidak mendapatkan kewajiban zakat. Seperti itu ya anak. Oke, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang zakat mal, yaitu presentasi dari kelompok 2 ya. Presentasi menyampaikan hasil diskusinya tentang zakat mal, dan juga kita akan belajar tentang harta yang diwajib dizakati pada zakat mal itu apa saja. Kita juga akan belajar berhitung tentang zakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka